Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Bunda Ozil. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video Bunda. Salam kenal buat yang pertama kali mampir ke YouTube Bunda. Di video kali ini Bunda akan menghitung tentang dana pendidikan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua perlu merencanakan yang terbaik untuk putra-putri kita. Nah, semua itu perlu dipersiapkan sedini mungkin, apalagi usia anak kita masih dini, itu penghitungan dana pendidikannya dan biayanya akan lebih ringan. Nah, sebelum kita menghitung dana pendidikan, kita harus mensurvei dulu beberapa sekolah yang akan dimasuki oleh putra-putri kita. Nah, setelah kita mensurvei, kita mengambil dana atau acuan anggaran pendaftaran di sekolah yang kita survei. Nah, ini Bunda akan buat contohnya sebagai gambaran buat bunda-bunda semua. Nah, saat ini usia Dek Zahin itu 6 tahun dan rencananya alhamdulillah tahun ini Adik Zahin udah masuk SD dan rencananya 5 tahun lagi akan masuk SMP. Nah, Bunda sudah survei di beberapa sekolah dan ada biaya sekolah yang sudah Bunda patokkan untuk menghitung anggaran pendidikan untuk Dek Zahin. Nah, dari segi pendaftaran itu dibutuhkan biaya kurang lebih 500.000. Nah, untuk uang pangkal itu 14 juta. Ini tahun 2022. Ini 2022 ya Bunda, maaf salah tulis. Jadi di tahun ajaran atau tahun saat usia anak sekarang itu adalah untuk patokan menghitung dana pendidikannya. Nah, untuk persiapan itu dibutuhkan dana sekitar 5 juta. Ini termasuk kepada persiapan sepatu, tas, buku dan sebagainya. Nah, setelah semuanya dapat ditambahkan, nah semua dikalkulasi menjadi 19 juta 500, tapi Bunda genapkan menjadi 20 juta. Itu adalah biaya yang dibutuhkan saat ini, biaya yang dibutuhkan masuk SMP saat ini ya, 2022. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya kenaikan per tahunnya. Jadi, setiap tahun Bunda pasti tahu pendaftaran atau uang masuk sekolah pasti akan meningkat. Berdasarkan pakar keuangan yang Bunda baca, terjadi peningkatan setiap tahun itu inflasi 10-15% per tahun. Nah, di sini kita akan mengambil persenan yang tertinggi biar nanti lebih prefer ke depannya. Jadi kita ambil yang 15%. Nah, hitung umur anak saat ini. Nah, kebetulan umur Dek Zahin saat ini adalah 6 tahun 2 bulan. Jadi Bunda genapkan aja, Bunda ambil aja menjadi 6 tahun. Nah, target Dek Zahin masuk sekolah itu kita hitung. Target masuk sekolah dari usia 6 tahun sekarang, dia akan masuk sekolah usia 5 tahun yang akan datang, dia akan masuk SMP yaitu 2027. Jadi 5 tahun lagi Dek Zahin akan memasuki jenjang pendidikan SMP. Seperti itu ya Bunda. Nah, nanti Bunda di rumah tinggal disesuaikan saja dengan usia anaknya saat ini. Kemudian ditambahkan berapa tahun lagi anak kita masuk SMP-nya. Nah, biayanya di masa yang akan datang itu seperti apa? Nah, kita akan mulai menghitung biaya pendidikan anak di masa depan atau di masa yang akan datang. Tahun ini adalah tahun 2022, berarti 5 tahun lagi yaitu tahun 2027. Jadi Dek Zahin akan masuk pendidikan SMP pada tahun 2027. Nah, kita akan menghitung
bagaimana cara akumulasi dana yang akan kita kumpulkan. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya Bunda, cara menghitungnya. Jadi 15%, Bunda tadi sudah bilang 15% inflasi atau kenaikan per tahunnya. 15% dikali 20 juta yaitu jumlah anggaran dana masuk sekolah saat ini. Nah, didapat 3 juta per tahun. Jadi 15% dikali 20 juta dapatnya 3 juta per tahun. Nah, 3 juta dikali 5 juta 5 tahun, maka akan didapatkan biaya sebesar 15 juta. Nah, ini adalah jumlah kenaikan selama 5 tahun. Jadi ini adalah jumlah kenaikan selama 5 tahun. Seperti itu ya Bunda. Nah, 20 juta. Nah, biaya sekarang ditambah dengan kenaikan 5 tahun berarti 20 juta ditambah dengan 15 juta itu menjadi 35 juta. Ini adalah biaya yang akan kita kumpulkan untuk Dek Zahin masuk SMP pada tahun 2027. Jadi 35 juta adalah anggaran yang harus kita siapkan untuk Dek Zahin masuk SMP tahun 2027. Nah, bagaimana kita mengumpulkan dana ini? Lumayan besar ya Bun, masuk SD aja besok biayanya 35 juta, maksudnya masuk SMP ya Bun. Nah, kita akan hitung bagaimana caranya kita mengumpulkan dana sebanyak 35 juta untuk biaya masuk SMP. Nah, Bunda akan coba penghitungan itu per tahun dan per bulan. Nah, begini cara menghitungnya ya Bunda. Yang pertama, kita akan hitung untuk per tabungan per tahun. Kalau seandainya Bunda mau menabung per tahun. Nah, caranya jadi 35 juta dibagi 5 tahun sama dengan 7 juta. Jadi anggaran yang harus dikumpulkan selama setahun adalah 7 juta. Untuk tabungan per bulan itu adalah 7 juta dibagi 12 bulan sama dengan 583.000. Jadi 583.000 adalah biaya yang harus kita kumpulkan atau kita tabungkan per bulan. Nah, di sini biar lebih gampang, maka Bunda akan bulatkan boleh menjadi 600.000 per bulan atau terserah Bunda mau bikin 583.000 per bulan juga bisa. Nah, bagaimana cara menabungnya? Nah, yang pertama buat rekening terpisah yaitu rekening pendidikan. Nah, boleh nabung di bank. Nah, kalau rekening pendidikan ini biasanya diambil ketika jangka waktu tertentu antara kesepakatan kita dengan pihak bank. Misalnya kita mau ambil pada usia SMP, maka 5 tahun lagi dana pendidikan ini baru bisa dicairkan. Nah, seperti itu ya Bunda. Atau yang kedua, kita bisa menabung dalam bentuk tabungan emas atau logam mulia. Nah, caranya seperti apa? Perlu ada penghitungan lagi. Nah, banyak cara yang bisa kita tabung dalam bentuk perhiasan atau logam mulia. Di sini Bunda akan mensimulasikan bagaimana cara menabung dalam bentuk logam
mulia. Tapi sebelumnya kita harus mensurvei harga jual emas logam mulia atau buybacknya per gramnya itu harganya berapa. Nah, berdasarkan survei pada hari ini, harga beli emas atau harga buybacknya emas di tabungan Pegadaian itu sekitar 890.000. Itu harga jual untuk 1 gram emas ya, dalam bentuk logam mulia. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kenapa kita mengambil harga jual untuk proses menabung logam mulia? Karena kita suatu saat ketika sudah menabung emas, maka kita akan menjualnya. Maka yang harus kita hitung itu adalah harga jualnya, seperti itu ya. Nah, baik, di sini Bunda akan menghitung. Yang pertama yaitu 35 juta harga pendidikan masuk SMP dibagi 890.000 harga buyback atau harga jual gram emas nantinya, maka akan didapat sekitar 39,3 gram emas yang harus dikumpulkan. Dibulatkan, di sini Bunda bulatkan menjadi 40 gram emas. Jadi 40 gram emas adalah jumlah emas yang harus dikumpulkan pada saat untuk proses menabung. Nah, per tahunnya kita harus mengumpulkan berapa gram emas? Nah, jadi 40 gram emas dibagi 5 tahun menjadi 8 gram emas. Jadi setiap tahun kita harus mengumpulkan 8 gram emas. Nah, kalau untuk per bulannya tinggal dibagi saja. 40 gram emas dibagi 60 bulan. Nah, sama dengan 0,6 gram emas. Nah, ini adalah biaya atau jumlah emas yang harus dikumpulkan per bulan. Nah, jadi tergantung Bunda tinggal memilih mau menabung per tahun atau menabung per bulan. Ini adalah jumlah emas yang harus dikumpulkan untuk biaya pendidikan SMP tahun 2027. Kenapa kita harus menabung emas? Karena harga jual emas setiap tahun pasti akan meningkat. Oke, terima kasih Bunda sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.